Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kami berdua dalam berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar lebih fresh, karena seharian tadi kita sudah mengajar. Biar lebih fresh lagi, monggo berdiri, kita ice breaking dulu, kita senam dulu ya. Lebih cepat lagi, biar lebih semangat. Lebih cepat lagi. Sudah, gimana Bapak Ibu? Keberapa? Lumayan. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini saya dan Bu Ika akan memaparkan tentang budaya positif ya. Yang konsep inti budaya positif diantaranya ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti kami berdua akan bergantian yang menyampaikan ke-8 materi ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tentunya dengan karakter profil pelajar Pancasila. Apa mau Bu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, selama ini sering terjadi miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Selama ini ilusi bahwa guru mengontrol siswa itu
Ya, selama ini banyak kita jumpai tentang miskonsepsi tentang teori kontrol sebagai guru ya. Di antaranya ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa, semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksa, Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi murid menjadi ketergantungan ya sama guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jadi ketika kita memaksa anak itu nanti mungkin anak akan seketika nurut ya, tapi nanti di jangka waktu yang panjang itu akan membuat mereka merasa nggak enak hati sama kita. Jadi kita tidak boleh memaksa. Ya. Menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Hal ini mengimplikasikan bahwa individu itu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Nah, saat ini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga dapat mengubah seseorang itu menjadi yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita katakan sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengendalikan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengendalikan, mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol ya mereka sendiri. Makanya kita harus mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan kontrol. Di antaranya ya, contoh dari stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Semua orang itu memiliki, ketika bersikap itu memiliki alasan tersendiri, jadi tidak bisa kita pandang sama ya.
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan apa yang ada di pikiran kita itu dengan apa yang ada di pikiran orang lain. Tidak akan sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua itu ada alasan ya. Jadi tidak orang yang berperilaku buruk itu selalu salah. Mungkin mereka mempunyai alasan tertentu kenapa mereka melakukan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kemudian untuk yang kedua dari inti konsep tadi ya, konsep inti dari budaya positif tadi adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak menjadi mandiri, melakukan segala sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Disiplin ini sangat penting untuk diajarkan sejak dini ya. Makanya dari kecil itu sudah diupayakan untuk dididik tentang disiplin agar kelak nanti dia mau bisa menentukan mana tindakan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai kebajikan universal di sini dari profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah sebutkan di depan ya, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, benaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan dari PYP, Primary Years Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation ya. Itu ada yang cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan sopan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ngantuk Bapak Ibu? Ini nilai-nilai kebajikan yang lain ya, dapat dipercaya, lurus hati, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita nanti ya. Ini juga nilai-nilai kebajikan universal dari The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh paling sederhananya disiplin positif itu bisa kita terapkan
sedini mungkin ya, mungkin bisa dari kebiasaan bangun pagi itu bisa kita terapkan untuk anak-anak itu ya. Dari bangun pagi dia itu akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ingin mendapat hadiah dari orang tuanya. Begitu pula dengan murid-murid kita budayakan untuk mereka melakukan segala sesuatu itu dari hatinya, dari keinginannya sendiri. Jadi bukan karena takut mendapatkan hukuman atau takut nanti dimarahi atau ingin mendapat hadiah. Jadi sebisa mungkin nanti kita tanamkan disiplin positif, yaitu mereka bisa melakukan nilai-nilai kebajikan ini tanpa ingin mendapat apapun, tanpa ingin mendapat hadiah atau takut mendapat hukuman. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini menurut Dian Goosen ya, dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Sebenarnya mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi katakanlah seperti murid kita nanti dia mau mengerjakan tugas karena takut nanti tidak dihukum sama guru kalau tidak mengerjakan tugas, atau nanti ada iming-iming tersendiri kalau mengerjakan tugas. Tapi kita usahakan mereka itu mengerjakan tugas karena memang timbul dari keinginannya sendiri. Jadi kita usahakan murid kita itu mengerjakan tugas karena keinginan dia sendiri. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang mempunyai motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Jadi nggak tulus ya. Jadi dia itu hanya mau menjalankan kebaikan itu hanya biar dipuji, biar mendapatkan imbalan, upah atau penghargaan. Jadi dia melakukan kebaikan tidak tulus dari hatinya, hanya ingin mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi yang paling bagus di antara yang kedua ini. Yang kedua ini adalah masuknya ke motivasi eksternal karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sedangkan yang untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal karena muncul dari dalam diri dia sendiri. Jadi dia melakukan nilai-nilai kebaikan, mengerjakan kewajibannya dia itu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Dia ingin bertanggung jawab kepada tugasnya sendiri, pada dirinya sendiri. Jadi tanpa paksaan, tanpa iming-iming hadiah, dia bisa melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa ingin mendapat apapun ya. Jadi tulus dari dalam hatinya ingin berbuat yang baik tanpa apapun, tanpa iming-iming apapun. Itu untuk menghargai dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Ini maksudnya motivasi internal ya, menciptakan disiplin positif dan sikap yang merdeka. Jadi untuk anak didik kita, dia mengerjakan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, kewajibannya itu tidak melulu karena ada takut diberi hukuman atau karena ingin mendapat imbalan, tapi karena
tulus dari hatinya untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, sekarang yang keempat yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi yang pertama itu bisa kita munculkan dulu peraturan-peraturan yang anak-anak ketahui itu apa. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan atau jangan mencontek. Itu bisa kita munculkan dulu. Kemudian yang mereka ketahui tentang pernyataan universal tadi yang umum, gitu. Kemudian peraturan-peraturan tadi dikelompokkan, yang sama itu dijadikan satu, kemudian dirubah menjadi kalimat yang positif. Jadi katakanlah tadi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Jagalah apa, Bu? Kebersihan. Kemudian jangan mencontek. Nah, kalimat yang negatif jangan tadi bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Jangan mencontek bisa kita ubah menjadi apa? Apa, Bu? Jagalah kejujuran dan lain sebagainya, masih banyak lagi, gitu. Kemudian sedikit saja keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, ya, tidak perlu kita bikin 20 atau berapa. Nah, itu kita bikin sedikit saja agar mudah diingat, yang bisa mewakili semua nilai-nilai kebajikan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi nanti ketika mereka semua merasa membuat, jadi mereka juga berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Contoh ya, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini semuanya kalimat positif, ya. Kemudian contoh lagi, keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Itu kalau bersikap positif itu bisa diartikan kan, biasanya anak-anak itu suka jahili temannya, ya. Suka bully, ya, suka ngomong kasar. Nah, seperti itu nanti bisa masuk ke selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Misalkan kalau pinjam, biasanya anak-anak itu kalau pinjam kan tinggal ambil saja, ya, nggak bilang sama yang punya. Nah, itu nanti akan memunculkan masalah apa? Yang nggak terima lah, atau nanti sampai ngadu ke orang tua kan barangnya dipinjam tapi tidak bilang. Nah, itu bisa dipositifkan menjadi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi setiap tugas itu kan kita setiap memberi tugas itu pasti ada waktunya. Ketika kita memberikan tugas pekerjaan rumah itu kan
ada waktunya ya. Jadi mereka itu berkomitmen terhadap tugas yang harus diselesaikan tepat waktu. Jadi tidak ada nanti yang tidak mengerjakan PR, diharapkan seperti itu. Kemudian senantiasa membantu. Jadi antar teman itu diusahakan untuk seperti keluarga. Di dalam kelas itu seperti keluarga. Jadi tidak ada pembulian, tidak ada saling mengejek, saling berantem, tapi semua masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan senantiasa saling bantu-membantu antar sesama teman gitu. Nah, untuk materi yang selanjutnya mungkin ini akan disampaikan sama Bu Ika. Monggo Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya tadi apa saja Bapak Ibu yang sudah dibahas oleh Bu Susi tadi? Tadi masih ingat? Teori kontrol dan stimulus respon. Saya akan memberikan beberapa contoh apa yang disebut sebagai teori kontrol dan stimulus respon. Silakan Bapak Ibu untuk menggenggam tangan Bapak Ibu. Apapun yang saya katakan, nanti tetap Bapak Ibu genggam ya. Ini yang saya katakan. Coba Pak Andika buka tangannya. Dibuka. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau saya memberikan stimulus respon pada Pak Andika. Kalau Pak Andika membuka, berarti saya memberikan stimulus atau memberikan semacam dorongan untuk membuka. Tapi kalau misalnya Bu Agin tolong dibuka tangannya Bu Agin. Nah, Bu Agin kekeh tidak mau membuka. Kenapa? Karena itu adalah teori kontrol Bu Agin. Ini punya saya, ini tangan saya. Kalau Ibu Ika ingin membuka ya terserah saya, kalau saya tidak mau membuka. Jadi itu adalah hak Bapak Ibu sendiri. Itu yang disebut sebagai teori kontrol. Ya, itu sekitar tadi beberapa yang mungkin disampaikan oleh Bu Susi. Ada tadi juga nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita tanamkan pada murid kita, contohnya adalah mungkin bertanggung jawab. Dari beberapa banyaknya jadi bukan sekedar sekedar contoh saja. Terima kasih. Jadi tadi yang sudah kita pelajari ada beberapa nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan adalah nilai yang memang kita bisa tanamkan pada siswa kita. Sesuatu nilai yang bisa mereka sadari kalau hal ini boleh, hal ini tidak, itu menjadi sebuah keyakinan mereka yang nanti akan disepakati di kelas. Ya. Nah, hari ini saat ini saya akan mendapat bagian adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini banyak kita pahami ya bahwa hukuman itu bisa melukai orang dan penghargaan itu bisa membuat orang menjadi bahagia. Tapi ternyata setelah nanti saya menyampaikan apakah masih tetap sama, mari kita pahami sama-sama. Di sini dijelaskan bahwa hukuman dan penghargaan dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau restitusi hukuman. Hukuman merupakan identitas gagal, disiplin, dan disiplin merupakan identitas berhasil. Jadi masih ada dari di sini kalau gagal itu akan dihukum. Anak terlambat ya dihukum. Anak tidak mengerjakan PR dihukum. Tapi kalau anak masuk tepat waktu berarti dia berhasil. Dan kalau anak tidak mengerjakan tugas dengan baik berarti dia tidak berhasil. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Jadi kadang kita sebagai guru juga menjelaskan bahwa kamu mau ngerjain PR, jadi kamu berdiri di depan kelas, ini hukuman. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, itu bagi siswa. Jadi siswa ketika dia salah, dia sudah dijawab, kamu salah, dia sudah berdiri di depan, ini adalah hukuman. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah, dari guru dan memberikan dan siswa dan hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal dan akan membuat siswa tersakiti. Hukuman dan penghargaan. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima.
Tetapi sanksi dan konsekuensi tetap membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dari tadi kita membuat hukuman itu dari satu arah. Jadi misalnya dari sekolah, saya dari guru, saya menghukum siswa. Sedangkan di sini kalau dalam disiplin itu ada yang namanya konsekuensi. Jika ada siswa tidak mengerjakan tugas, maka dia harus mengerjakan tugas pada hari itu. Ini contohnya adalah contoh konsekuensi ya. Di sini hukuman lebih mengarahkan atau terarah pada identitas gagal, seperti sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan dalam identitas sukses, dalam disiplin ini ada pembagian sanksi dan konsekuensi atau restitusi. Nanti kita akan membahas tentang restitusi itu apa. Di sini kalau identitas gagal kita mendapat hukuman dan itu menyakitkan. Tetapi kalau di identitas disiplin, sanksi itu harus terjadi karena dia sudah paham kalau dia tidak melakukan sesuatu maka dia akan mendapat konsekuensi. Dan di sini di restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau di restitusi nanti lebih ke kesepakatan dari dua belah pihak. Jadi lebih kita bangun kesadaran pribadi siswanya. Kalau kamu melakukan ini, apa konsekuensinya? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa tanggung jawab kamu? Itu di restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Bisa jadi seorang anak yang dia misalnya ya kita menghukum anak di kelas itu akan membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Karena sampai besok, sampai kapanpun, kamu kemarin kemana toh? Di depan kelas toh? Oh kamu kurang loh, orang ada tugas. Jadi sampai kapanpun dia akan dikenal sebagai anak yang tidak menjalankan tugas dan berdiri di depan. Kalau untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan dalam restitusi menguatkan murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau restitusi kita lebih memandang ke depannya. Dalam hukuman korban mendapat keadilan. Sedangkan dalam sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan. Dalam restitusi korban mendapat ganti. Jadi di sini kalau hukuman korban mendapat keadilan dan kalau di sanksi atau konsekuensi korbannya tidak terlalu diperhatikan. Murid dalam hukuman murid akan tersakiti kalau dalam konsekuensi murid tidak nyaman. Dalam restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Dan di sini perilaku pasif agresif meningkat kalau dalam hukuman. Jadi kalau anak-anak yang dihukum biasanya dia tidak terima, ya itu akan terpendam dalam hatinya. Kalau dalam sanksi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Jika konsekuensi akan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dari restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di sini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau kita menghukum anak di sekolah, ya cuma di sekolah hukumannya. Kalau di rumah sudah beda lagi. Untuk sanksi atau konsekuensi itu bisa membantu siswa untuk mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi ini bisa bertahan lebih panjang. Dalam hukuman, peraturan adalah kamu harus, sedangkan sanksi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa kamu yakin? Apa kamu yakin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan, sedangkan dalam sanksi murid atau anak menghormati peraturan. Dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini yang banyak kita ya mungkin kalau saya membaca materi ini saya cukup kaget. Jadi saya juga ingin Bapak Ibu guru untuk memahami dihukum oleh penghargaan. Banyak kita pahami bahwa ketika ada seorang anak yang memiliki nilai 100, kamu pintar sekali. Tapi ternyata kata-kata bu guru yang mengatakan kamu pintar sekali di hadapan kelas, di depan teman-temannya, atau di depan orang lain, itu bisa memiliki efek. Salah satunya adalah efek pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya anak mungkin akan bahagia, tapi jangka panjangnya dia bisa saja hal itu menjadi
bumerang bagi si anak. Anak itu bisa saja jadi anak yang aktif, anak yang baik, atau bisa jadi dia jadi anak yang malas karena dia selalu dipuji. Penghargaan di sini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena begini, kalau kita memberikan penghargaan, maka penghargaan itu yang menjadi tujuan si anak, bukan kemampuan dirinya yang bertambah, tapi penghargaannya yang menjadi tujuan. Dan di sini penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Jika seorang anak, misalnya kita sudah dua-dua ya, punya murid dua, kemana-mana bersama. Yang satu ranking 1, kok yang satu ranking 30, itu bisa merusak hubungan. Hubungan bisa merusak hubungan. Jadi yang satu ini, wah, aku jadi temenan sama dia ranking 30, kok aku jadi bodoh gimana? Itu bisa saja sebuah penghargaan yang kita katakan kamu pintar sekali itu bisa membuat rusak hubungan seorang anak. Ya, di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi seorang anak yang dia bisa teliti dan tidak karena dia terus dipuji, dia bisa jadi kurang tepat. Ini juga menurunkan kualitas, juga penghargaan mematikan kreativitas juga bisa. Ketika si anak terus mendapat penghargaan, ternyata dia jadi malas berkreatif, malas melakukan kreativitas. Dan ini yang paling penghargaan menghukum. Maksudnya apa? Pernah Bapak Ibu memberikan janji pada siswa atau janji pada anak, kalau kamu menang nanti tak traktir makan bakso. Nah, apa yang terjadi kalau dia menang? Bapak Ibu guru akan mentraktir makan bakso. Nah, tapi apa yang akan terjadi jika dia kalah? Dia akan kecewa dan mungkin malah akan menghukum dirinya sendiri. Yang ini yang tidak ingin kita hadapi ya. Jadi kita tidak berharap bahwa siswa kita ternyata malah menghukum dirinya sendiri, malah membuat dia menjadi lebih rendah diri karena dia tidak berhasil mencapai sesuatu hal. Di sini juga ada motivasi dalam diri intrinsik ya. Jadi di sini motivasi siswa nanti bisa menurun jika terlalu sering mendapatkan penghargaan. Sini ya tadi, ini adalah penghargaan tidak efektif. Nah, yang menurunkan kualitas. Jadi saat praktek ada sebuah surat kabar universitas, saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada mahasiswa yang dibayar untuk setiap judulnya diceritakan menjadi berita utama. Dan mereka mampu hasilkan. Setelah berapa lama yang dibayar ini, kinerjanya berkembang. Karena mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini menurunkan kualitas. Juga mematikan kreativitas tadi ya. Nah, di sini saya akan materi ke-6 ya, kebutuhan dasar manusia. Ada suatu contoh ketika seorang anak melakukan kegiatan dia melakukan hal yang menurut kita mungkin tidak baik. Seperti misalnya di sini saya pernah mendapatkan sebuah kasus tentang seseorang bernama Doni. Jadi Doni itu anak yang setiap pagi itu dia selalu mengambil bekal makanan temannya. Di sini dijelaskan bahwa Doni itu ternyata kurang sekali memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Dalam kebutuhan dasarnya ini diinvestigasi atau diteliti, ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin tidak dimiliki oleh Dani. Ketika Doni merebut makanan temannya, kemungkinan dia bertahan hidup, atau paginya mungkin dia tidak sarapan, dia lapar, jadi ya dia harus bertahan hidup dengan merebut bekal temannya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan temannya atau gurunya itu tidak terlalu memperhatikan Doni, makanya Doni merebut bekal temannya. Biar guru bilang, Doni, kenapa kamu tidak mengambil bekal makanan temanmu? Biar gurunya lebih perhatian dengan Doni. Dan yang lainnya adalah kebebasan. Kebutuhan Doni tentang kebebasan, di mana dia tidak mendapatkan pilihan. Jadi si ibunya itu kalau memberi bekal makanan yang tidak disukai Doni lah, itu membuat Doni merasa aku kok bosen ya.
Yang keempat adalah kebutuhan dasar Doni tentang kesenangan. Kalau dia mengambil bekal temannya nanti marah. Nah, pas marah itu kelihatan lucu bagi Doni. Dan yang kelima, terakhir adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, di mana Doni merasa dia mampu membuat gurunya mengejar Doni. Doni cepat dikembalikan bekalnya. Nah, itu menurut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ada survival. Kita mengetahui kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Jadi setiap orang akan berupaya keras kalau dia sakit dia mau sembuh. Itu adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan, memperoleh cita-cita kita. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang akan memiliki kelompok. Ya, dari kelompok itu kebutuhan psikologis kita akan terpenuhi, seperti kebutuhan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kita butuh untuk tergabung dalam sebuah komunitas yang membuat kita merasa disayangi dan diterima. Nah, itu paling penting sekali ketika kita memiliki keluarga, ya kita ingin keluarga kita menyayangi kita dan menerima kita apa adanya. Begitu juga seorang anak juga ingin diberi kasih sayang dan juga diterima oleh baik teman atau guru atau lingkungan belajarnya dia. Kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Setiap orang, baik anak itu kurang cakap ataukah dia mudah untuk menerima pelajaran, dia akan selalu merasa bahagia jika dia dianggap mampu, dianggap terampil, dan diakui prestasinya. Walaupun prestasi itu adalah prestasi yang sangat kecil. Misalnya seorang anak yang belum bisa membaca satu kata, ketika dia membaca satu kata bisa, maka dia merasa bahwa dia mampu untuk menguasai hal yang dia belum mampu. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Setiap orang bebas untuk mandiri, memiliki kemampuan otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kita punya kemandirian, kita punya pilihan, dan kita itu ingin sekali untuk bebas dan tidak terjajah atau tidak tertekan oleh orang lain atau kondisi apapun. Ini juga berlaku untuk siswa. Dia juga ingin bebas menentukan pilihannya. Kalau dia waktu ini tidak ingin belajar, ya kita memang harus menyiapkan waktu atau menyiapkan pilihan pembelajaran yang cocok untuk siswa. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Setiap orang ingin tertawa, ingin bermain. Tidak hanya anak-anak, bahwa kita orang dewasa juga butuh untuk merasa senang. Hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh guru dan siswa. Bagaimana ketika pembelajaran kita juga bisa mempersiapkan kondisi yang membuat siswa menjadi senang, menjadi bisa bermain dan bisa tertawa dengan teman-temannya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita akan membahas satu-satu tentang posisi kontrol ini. Seorang guru tentunya pada masa-masa sebelum tahun, ya mungkin waktu saya masih usia SD, SMP itu guru itu lebih banyak memberikan hukuman, baik dia hukuman fisik maupun hukuman verbal. Kalau hukuman fisik itu kelihatan, tapi kalau hukuman verbal itu memang hukuman yang tidak kelihatan, tapi dalam jangka waktu lama akan sangat membekas. Saya pernah dulu waktu testing itu ada namanya kartu. Dan saya lupa. Sampai sekarang itu masih kelihatan banget. Saya itu adalah orang yang tertib sebenarnya, tapi karena waktu itu lupa sekali dan itu harus bertemu dengan guru yang bualannya setengah mati. Ya itu sampai saat ini saya masih ingat bahwa sepertinya itu adalah hal terbesar, hal terparah yang saya lakukan. Dan saya ingin nanti menjadi seorang guru, Bapak Ibu guru juga berhati-hati ketika menggunakan bahasa verbal
pada siswa, karena kita tidak tahu ya siswa itu seperti apa, cara menerimanya, menerima masukan dan cara menerima menerima saran. Kamu selalu salah, selalu saja salah. Nah, ini memberikan semacam pada siswa, memberikan pengingat atau labeling pada siswa, kamu selalu saja salah. Hal ini kalau terjadi terus-menerus, tidak hanya gurunya, mungkin orang tuanya juga melakukan itu, maka dia akan menjadi lupa apa sih nilai yang benar. Nah, itu harus kita hindari. Terus ada kata-kata juga bahwa posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih, menggunakan keheningan dan membuat siswa menjadi tidak nyaman atau memiliki rasa bersalah dan rendah hati. Contohnya, Bapak kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus tahu kamu bahwa ini salah, misalnya begitu ya. Terus ini posisi teman. Dalam posisi teman ini guru sebenarnya tidak menyakiti, tapi berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan juga negatif. Posisi berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Sebagai pemantau atau melakukan pantauan peraturan-peraturan dan konsekuensinya, seorang guru memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa diajukan misalnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Jadi di sini guru hanya melihat apa yang telah kamu lakukan. Misalnya dia melanggar terlambat, apa yang telah kamu lakukan? Jadi si anak paham kalau dia salah ternyata. Dan di sini manajer ini adalah posisi yang digadang-gadang menjadi posisi yang memang sangat menguatkan siswa. Di posisi manajer ini, seorang guru berusaha mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi dari permasalahannya, dan bisa bertanggung jawab sampai dalam jangka waktu yang panjang. Kata-kata manajernya itu lebih ke apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perlakuan siswanya, tapi membimbing siswa atau muridnya agar dapat mengatur dirinya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya. Di sini saya berharap bahwa kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, tadi yang sudah saya bahas tadi, di awal kita berbicara tentang hukuman, tentang konsekuensi, dan tentang restitusi. Restitusi di sini ada 3 hal yang menjadi pokok yang akan kita utarakan. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi di awal, jika siswa melakukan kesalahan, kita tidak seharusnya memberikan hukuman, tapi kita menanyainya terlebih dahulu, menguatkannya dia tentang apa yang dilakukan. Dengan kata-kata misalnya seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ketika kita sudah menstabilkan identitas siswa yang sudah berbuat salah, maka setelah itu kita akan memvalidasi tindakannya dia. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, maka kita akan menguatkan atau menanyakan keyakinannya dia. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Untuk mengubah identitas anak gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas sukses. Yang tadi kita sampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sebagai orang tua juga bisa berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menguatkan diri anak agar dia tidak terlalu jatuh pada kesalahannya dia.
Kemudian setelah kita stabilkan, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara pada siswa bahwa melanggar peraturan itu adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, demikian tadi yang bisa kami paparkan dari ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak modul 1.4 ya. Mungkin dari pemaparan kami berdua tadi ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas, cukup. Baik, berhubung tidak ada pertanyaan ya, apabila selama kami menyampaikan paparan tadi, materi tadi, apabila kami ada salah kata atau salah sikap, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anita, kabarnya sehat? Tadi ikut lomba apa? Estafet air. Menang tidak Anita? Tadi waktu lomba estafet air, Anita pakai apa namanya? Sama plastik. Terus tadi kok Bu Guru lihat Anita buang sampah plastik. Sampahnya dibuang di mana? Oh, di selokan. Kita itu ya Anita, kadang jadi orang itu ya tidak selamanya benar, tapi tetap bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Menurut Anita, apakah Anita tadi sebelumnya itu mengumpulkan sampah plastik ya? Padahal tadi sebenarnya bisa membuang di sembarang tempat, tapi masih dikumpulkan ya? Ya, jadi itu lebih bagus ya, tapi kenapa tadi buang sampah di selokan? Aku buru-buru jajan tak ditinggal temennya. Menurut Anita, itu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Kalau besok pagi saat Anita punya sampah, sampahnya dibuang di mana? Di dalam sampah. Kalau dibuang di selokan itu mengotori lingkungan, terus bisa menyebabkan kita sakit, Anita sakit, Anita sakit, jadi itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Besok pagi Anita buang sampah di buang sampah, janji ya. Ya, terima kasih Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita. Terima kasih Bu Ika sudah menyelesaikan masalah saya. Apa benar tadi Ageng menangis karena jatuh? Iya. Sama, benar itu boleh ya. Tapi kalau bermain tidak boleh menangis. Jadi
Nama saya Rafa Nur Iksan. Terima kasih Bu Ika, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Saya mempelajari banyak hal antara lain disiplin positif, teori motivasi dan perilaku manusia, 5 kebutuhan keyakinan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, posisi, kontrol guru, segitiga restitusi. Terima kasih Ibu Susilawati dan Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Isnaini, guru kelas 3 SD Negeri Grogol 2. Saya merasa senang bisa mengikuti destinasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ika dan Ibu Susilawati.